Sinopsis dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yaitu seorang anak yatim piatu yang tinggal dengan pengasuhnya kelahiran Makassar ingin ke Batipuh Padang Panjang untuk menyambung silaturahmi dan belajar agama di sana yang merupakan kampung halaman ayahnya. Di sana, kedatangannya ia tidak diterima baik oleh masyarakat di sana. Dan di sana juga ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik bernama Hayati, yaitu keturunan bangsawan Minangkabau. Berjalannya waktu, Zainuddin berada di Batipuh Padang Panjang. Para pemuda pun mengusir ia karena mereka beranggapan kalau Zainuddin itu tidak bersuku. Namun, Hayati mulai akrab dengan Zainuddin. Mereka saling berkiriman surat dan lama-kelamaan mereka saling jatuh cinta. Setelah keluarga Hayati mengetahui kalau Zainuddin dan Hayati saling jatuh cinta, Hayati pun mengirim surat ke Zainuddin tentang penolakan keluarga Hayati kepada Zainuddin. Setelah itu, Hayati dipaksa menikah dengan pria yang bernama Aziz yang dianggap jelas latar belakangnya. Zainuddin pun mendengar kabar itu. Ia sangat kecewa dan memutuskan untuk pergi ke Pulau Jawa bersama sahabatnya yang bernama Muluk. Setelah itu, Zainuddin dan sahabatnya bekerja keras dan pada akhirnya Zainuddin menjadi penulis yang terkenal dan menggunakan nama Sabir. Pada suatu pertunjukan opera, suami dan Hayati pergi ke pertunjukan tersebut dan mereka sangat kaget. Ternyata penulis terkenal itu merupakan Zainuddin. Setelah pertunjukan tersebut, tak lama kemudian kabar jatuh miskinnya Hayati dan suami karena ulah suaminya yang suka berjudi dan berfoya-foya membuat mereka kehilangan harta. Dan tak lama kemudian mereka pun bertumpang hidup di rumah Zainuddin. Suatu hari Aziz meninggalkan Hayati dan tak lama kemudian ada kabar Hayati dijatuhkan talak oleh Aziz sebelum ia meninggal dunia. Setelah Aziz meninggal dunia, Hayati pun meminta maaf kepada Zainuddin atas apa yang telah terjadi. Setelah itu, Hayati memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Namun, nasib buruk menimpa Hayati karena kapal yang ia tumpangi untuk ke kampung halamannya tenggelam di perjalanan. Namun, sebelum itu terjadi, Zainuddin sempat mengetahui bahwa Hayati pun masih mencintainya. Latar belakang masalah. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Karya sastra merupakan sebuah bentuk seni yang dituangkan melalui bahasa. Sebuah karya sastra dianggap sebagai bentuk ekspresi dari sang pengarang. Karya sastra terdiri dari beragam bentuk, yaitu puisi, prosa, maupun drama. Prosa dapat berupa novel dan cerpen. Novel merupakan salah satu cerita fiksi yang berbentuk tulisan atau kata-kata, dan di dalamnya mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sebuah novel biasanya menceritakan tentang kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dalam novel, si pengarang berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan pembaca kepada gambaran-gambaran realita kehidupan melalui cerita yang terkandung dalam novel. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menganalisis novel berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang menceritakan tentang suatu percintaan yang terjalin namun terhalang untuk bersatu karena perbedaan suku. B. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dari makalah ini yaitu diantaranya yang pertama, untuk mengetahui pendekatan apa yang dapat menganalisis novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang kedua, untuk mengetahui unsur intrinsik apa saja yang ada di dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. C. Pendekatan atau metode. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan sosiologi sastra dalam menganalisis novel tersebut.
Karena pendekatan sosiologi sastra sendiri memiliki pengertian, yaitu pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan. Adapun aspek-aspek sosiologi sastra dilihat dari sistem politik, sistem kepercayaan, sistem sosial, sistem ekonomi, pendidikan, dan apa yang menjadi pokok permasalahan adalah apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuan atau amanat yang hendak disampaikan. Unsur intristik. Adapun unsur intristik yang terkandung dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk sebagai berikut. Yang pertama, tema. Tema dalam novel ini bertemakan tentang sebuah kisah percintaan yang tidak bersatu karena wanita bersuku bangsawan Minangkabau sedangkan prianya yang dianggap tak bersuku oleh masyarakat Minangkabau. Yang kedua, ada alur. Alur dalam novel ini menggunakan alur maju, karena di dalam novel ini menceritakan tentang seorang pria yang sebelumnya hanya seorang yatim piatu yang tidak berharta dan ditolak oleh keluarga wanita yang ia cintai, namun kemudian ia berusaha dan menjadi penulis terkenal dan selanjutnya ia bertemu kembali dengan wanita yang ia cintai. Ketiga, tokoh. Tokoh utama dalam novel ini yaitu Zainuddin, Hayati, Khadijah, dan Aziz. Sedangkan tokoh pendukung ada Makbaseh, yaitu pengasuh Zainuddin, dan kedua ada sahabat Zainuddin, yaitu Muluk, dan ketiga ada Daeng Masiga, yang keempat ada Mak Tengah Lima, yaitu mama dari Hayati, yang kelima ada Mandi Jamilah, yang keenam ada Datuk Hayati. Keempat, penokohan. Zainuddin selaku tokoh protagonis karena seorang lelaki yang suka menolong, setia, dan merupakan seorang pekerja keras. Yang kedua ada Hayati selaku tokoh protagonis juga karena seorang wanita yang baik, ramah, dan penurut. Sedangkan yang ketiga ada Aziz, yaitu tokoh antagonis karena seorang laki-laki pemboros, suka berjudi, dan suka berfoya-foya. Ada yang keempat, Khadijah. Ia juga selaku tokoh protagonis karena seorang wanita yang baik dan setia kawan. Yang kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini, penulis menceritakan novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Yang keenam, ada latar. Latar terbagi menjadi tiga. Yang pertama, latar waktu. Latar waktu dalam novel ini ada pagi, siang, dan malam. Adapun latar suasana. Dalam novel ini ada tiga suasana. Yang pertama, suasana bahagia, yaitu saat Hayati menerima cinta Zainuddin lewat surat di sawah. Yang kedua, ada suasana sedih, yaitu saat Zainuddin ditolak oleh keluarga Hayati. Dan yang ketiga, ada suasana kaget saat Hayati dan Aziz melihat bahwa ternyata Zainuddin adalah seorang pengarang terkenal. Yang ketiga itu ada latar tempat. Yang pertama ada Makassar, yaitu tempat Zainuddin dilahirkan. Yang kedua ada Batipuh, Padang Panjang, tempat bertemunya Zainuddin dan Hayati, serta tempat Zainuddin belajar agama. Yang ketiga ada Jakarta, tempat Zainuddin dan sahabatnya pertama kali di Tanah Jawa. Yang keempat ada Surabaya, yaitu tempat Zainuddin sukses dan dipertemukan kembali bersama Hayati. Dan yang terakhir ada Lamongan, tempat pertemuan terakhir Zainuddin bersama Hayati sebelum tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dan yang ketujuh ada gaya bahasa. Nah, dalam novel ini gaya bahasa menggunakan bahasa Melayu dan bercampuran dengan bahasa Minangkabau. Jadi agak tidak familiar bahasanya jika kita membaca novel ini di masa sekarang. Adapun yang ke-8 yaitu amanat. Nah, amanat dari cerita ini yaitu jika telah terlanjur jatuh cinta dengan sangat dalam kepada seseorang, maka siapkanlah dirimu jika bakalan terluka di suatu saat dengan alasan yang tidak terduga maupun yang terduga. Jika cintamu tak direstui, maka bangkitlah dan berjuanglah dan buat mereka bangga akan kesuksesanmu setelah terpuruk atau tak dianggap oleh seseorang, dan yakinlah jika. Pembahasan. Identitas novel. Judul: Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Pengarang: Haji Abdul Malik atau lebih dikenal dengan sebutan Hamka. Penerbit: diterbitkan oleh PT Bulan Bintang. Tahun terbit: cetakan ke-32, diterbitkan pada tahun 2012. Jumlah halaman yaitu 236 halaman.
Karya sastra novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka ini dianalisis berdasarkan pendekatan sosiologi sastra, yaitu dari aspek sosial dan aspek ekonomi. Dari aspek sosial dapat dianalisis 2 poin, yaitu tentang perbedaan budaya dan larangan pernikahan. Yang kedua, ada dari aspek ekonomi pula, dari kisah seorang wanita keturunan bangsawan dan suaminya yang jatuh miskin. Itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.